Halo Ngelopos, ketemu lagi dengan saya Indra di acara Ngelopos Ngobrol Los bersama Bos-Bos. Kali ini saya berada di Toko Rekam Jaya. Ngerti Toko Rekam Jaya? Toko Rekam Jaya adalah toko yang menjual rilisan fisik, CD, kaset, vinil dari band-band yang ada di mana aja. Kita akan ketemu dengan teman saya yang bernama Hilman. Nah, Hilman ini dulu pernah jadi bintang tamunya di podcast Kamling, Bisik. Nah, tapi kita nggak bicara masalah syaratnya Rekam Jaya, karena kita akan bertanya apa perkembangan dari Rekam Jaya. Oke? Saksikan terus. Oke. Nah, kita sudah di dalam Toko Rekam Jaya. Sing sekarang. Sebenarnya kita sama Mas siapa namanya? Memen. Mas Hilman, Memen ini pernah kita buat podcast dulu di podcast Kamling. Itu waktu tokonya belum di sini Mas ya? Belum, di Escape Mas. Escape itu di jalan apa itu? Jalan Candi Mendut. Candi Mendut. Nah, ini sekarang posisi di Candi Panggung. Tetap Candi Simpang Candi Panggung 1 2 3A. tetap candi ya. Anak-anak Kita candi-candi. Anak candi-candian. Nah, itu Mas Memen. Mulai pindah ke sini mulai kapan, Mas? Akhir 2019. Oh, November. 2019. 2020, 20 sorry lah. ya, sorry. 2020, November 2020. Nah, itu ya apa ceritanya kok bisa pindah ke sini ya apa ceritanya? Kayak tau aja santai-santai. Ceritane apa Mas yo? Sakjane iki bahasa Jawa. Indonesia campur, guys. Apa? Campur. Sakjane justru sebelum di Escape, Rekam Jaya itu aku ditawari ambil Putra yang punya bangunan ini. Oh iya ya. Bangun record store bareng. Tapi karena ada beberapa hal, bangunan juga belum ada waktu itu. Jadi gak jadi, akhirnya ditawari Escape dulu waktu itu. Akhirnya ngisi dulu di Escape. Mari ngono ternyata dia ada bangunan ini yang emang tujuannya dibuat space gitu. Record store. Space aja, ya. Pertamanya ada kafe, di bawah ada makanan kuliner gitu. Terus di atas ini waktu itu belum tahu, terus diajak lagi aku karena dia kerjasamanya masuk akal, jenenge record store Mas ya, kerjasama ya. masuk akal, sama ya hajar aja. Gas ya, menu. Ketik itu sekitar akhir tahun berarti ya? 2020 ya. 2020 akhir tahun mulai pindah di sini. Lale apa kafe ini memang satu apa beda? Enggak, beda. Ya, beda. Kafe ini yang punya ada yang mengelola sendiri, di bawah nanti ada yang mengelola sendiri, sama Rekam Jaya ada yang mengelola sendiri. Oh, ya. Tapi barengan sih Mas. Maksudnya bikin program-program ini barengan ini. Oh, kalau apa namanya mau bikin acara gitu saling bersinkronis. Saling bersinkronisasi antara bangunan melebur yang ada di sini Mas. Iya. Oh iya. Ngono.
ngono Be. Setelah yang dipindah ke sini, perkembangan terbaru apa Mas? Perkembangannya luasnya semakin mekar. Tunggu semakin gede pasti ya. Gede tambah bingung isine tekan toko cilik sakmono. Nah, terus jadi bangunan Besar, sakmene akhirnya ya kudu nambahi barang. Ya? Wah, iya. Akhirnya banyak space kosong pertama, tapi ya akhirnya kan jadi apa ya? Jadi semangat lah harus ngisi sama barang. Iya sih. Terus kalau di sini ya teman-teman otomatis kita udah punya gudang sendiri, disediakan kantor juga. Oh, ada kantor juga. Terus ya berjalannya waktu untuk ngisi-ngisi spot yang kosong itu dibuat kayak perpus. Oh, ada perpus juga? Ada perpustakaan gitu-gitu. Itu perpusnya itu buat umum atau gimana Mas? Buat umum, perpustakaan umum. Oh, jadi semua orang bisa, maksudnya kalau pinjam buku bisa? Bisa, udah. Jadi kamu di sini nggak hanya membeli atau melihat rilisan fisik berupa kaset, CD dan lain-lain nih. Cuman ya di sini juga ada perpus juga. Nah itu buku-bukunya apa ya Mas? Bukunya ya seputaran soal musik. Musik. Kayak menambah pengetahuan Weh. tentang musik. Nah, senang gini. Kuliner, musik. Oh ya, Kak. Apa? Itu kalau orang mau pinjem ada biaya sewa gitu Mas? Ada Mas. Jadi nanti Atau bikin keanggotaan sih? bikin keanggotaan, terus daftar dulu, nanti waktunya seminggu Untuk satu buku? untuk satu buku. Harga Masa sewa? peminjaman. Harga sewa? Per bukunya 2.000. Murah bos, 2.000 bos, oleh ilmu bos. Ya apa, masuk kan? Kusam lah ya. Semakin jos ya, Rakam Jaya. Amin. Nah, iya kan, kapan dari kan waktu di podcast itu kan pernah ngomong mau bikin record store, label. Itu gimana sekarang? Apa sudah ada yang jalan atau gimana? Jadi ceritanya itu Mas, toko Rekam Jaya ya, toko Rekam Jaya ini buat bangun Rekam Jaya ini emang nggak ada ekspektasi apa-apa. Maksudnya mesti ditanyain, kon ben Rekam Jaya kate dadi apa ya nggak ngerti. Nah, udah. Ya selama ini sampai detik ini pun Rekam Jaya ya jalan ya, pokoknya gimana caranya dari musik lah, merayakan musik. Nah, waktu jalan ada ide-ide dari teman-teman, dari Mas Ama, Mas Alo, sama tim-tim yang lainnya tuh ya apa buat rilis. Nah, akhirnya ya wis sikat aja, ya wis nyoba aja ngono. Terus pertama itu Mbak Ista. Oh yang Kristabel Anora Sudut Kamar. Sudut Kamar itu instrumental. Jadi itu cuma rilis kaset toh. Kaset kita itu karena Mbak Ista selama ini dikenal suarane. Aduh, mari ngono. Iki apa ya Mbak Ista nyoba hal baru instrumental kan selama ini dengerno Mbak Ista nyanyi akhirnya ya wis coba aja. Ternyata waktu nyoba ya gak nyangka hanya waktu 24 jam ya langsung sold out sekitar 100 lebih. Wow. Gitu. Terus. Berarti itu memang proses pembuatan album itu istilahnya ya ada campur tangan dari ada urun ide dari Rekam Jaya juga lagi. Apa memang itu memang sebenarnya dia udah rekod atau gimana? Enggak, dari Mbak Ista emang waktu itu ngobrol sama punya project iki instrumental. Waktu itu aku kayak bosen nyanyi ya. Nyoba instrumental, akhirnya Mas Sama ngomong, iki lho Mbak Ista lagi lagu tapi instrumental, apa gelem iki gak nulis, wow seru iki. Mbak Ista iki. Iya. Piano waktu instrumental, acar ayo wis. Berarti udah sold out ya kasetnya? Apa masih ada sisa-sisa? Sudah ada, sudah sold out semua. Ya, ini ada di toko di Jogja. Bisa gue dimundakno lah itu. Gawat. Bentuk kerjasama ya Mbak? Talent nih, apa talent silangannya apa? Apa jenenge? Booster Rekam Jaya itu modelnya kayak gimana? Jadi yang di label itu? Kalau kan emang waktu ngelis fisik kita barusan Mas, baru Mbak Ista. Waktu di Mbak Ista itu emang sharing profit. Jadi sistemnya laporan ke Mbak Ista setiap ada penjualan. Nah,
Tapi sekarang juga nyoba jadi apa ya? Jadi distribusi, bantu distribusi band-band kayak Tiran kemarin yang rilis, kita yang distribusikan, tapi harus ada minimal titipnya, potongannya. Ya sama sistemnya konsinyasi aja. Adan, cut sih ya, break sih. Sudah selesai adannya, lanjut lagi. Tadi sampai ke itu ya apa? Kerjasama distribusi. Tak band-band yang mau distribusi. Itu ya apa sih sistemnya? Tadi Mang ya? Di Rekam Jaya ada 2 Mas, distribusi yang pada umumnya ya titip, dia bawa sekitar 5 sampai 10 rilisan, kita cuma motong 20%. Penjualannya ya kayak biasanya toko pada umumnya. Yang kedua itu lagi belajar ini sistem distribusi eksklusif, cuma itu harus dikurasi. Jadi band-band yang tertarik dan dipilih sama Rekam Jaya, ditawari mau nggak didistribusikan lewat Rekam Jaya secara eksklusif, maksudnya nanti yang ngurusi penyebaran di seluruh Indonesia, di jaringan-jaringan toko record store di Indonesia ini Rekam Jaya, jadi pihak band cuma terima koran. Gitu Mas. Nah itu jadi kan kamu rilis dan ketemu record label. Cuman kan banyak kebingungan Mas ya, biasanya kan kebingungan kan setelah rilis dan kamu self release istilahnya self release dan kamu bingung mau digonang di apa mendek ini, nah itu Rekam Jaya siap membantu untuk mendistribusikan, tapi yo itu sesuai kriteria Rekam Jaya ini. Iya Mas. Jadi ya nanti pokok ajukan aja lah. Siapa tahu. Maksudnya nggak harus Rekam Jaya yang, maksudnya membantu nggak harus kerjasama sama Rekam Jaya nggak. Jadi kalau mau minta rekomendasi beberapa toko rekaman di Indonesia terutama, dan kalau mau dihandle sendiri ya monggo. Pastilah pasti dibantu sama teman-teman di Rekam Jaya. Rekam Jaya siap membantumu mendistribusikan rilisanmu. Ngono. Tagline ini. Lah iku sing kemarin ya di awal-awal itu ono di poster Rekam Jaya ono kongsi dagang. Nah, iku apa iku kongsi dagang itu? Kongsi dagang itu ya juga barusan apa ya Mas, dicetusno nang pas kita di sini karena Rekam Jaya udah maksudnya sistemnya dengan pakai software gudang dan lain-lain dan memungkinkan untuk distribusi. Selama ini kan distribusi sistem kepercayaan Mas ya, manual. Dan sistemnya manual. Ya waktu nyoba ternyata enak ya iso ya, maksudnya buka sama bantu teman-teman berbagi barang, teman-teman yang buka record store lah, sampai sejauh ini ada beberapa teman yang ikut bergabung kongsi dagang itu. Siapa ya Mas? Di Kaiju Pos itu, Kaiju namanya, Kaiju Pos. Kaiju Pos di mana? Di Escape. Oh Bekasi. Jadi yang handle namanya Kaiju, tapi kita tetap distribusi ke sana. Sama kalau yang lainnya di Nadapita di Pasar Bareng. Oh ya. Jadi di Kaiju itu Rekam Jaya. Ya. Itu di apa Candi Mendut ya. Terus kalau di Nadapita itu di Pasar Bareng. Pasar Bareng. Pasar Bareng jadi kamu masuk pasar, di jero pasar. Lantai 2. Lantai 2. Tapi pasarnya gak koyo gak dodol sayur pisan. Berarti asik lah pasarnya. Pasar Bareng. Iki rilisannya Rekam Jaya apa ya kopi iki? Gak nulis kaset dah, nulis kopi. Black Dog. Apa iki Mas? Produk terbaru dari Rekam, nyoba-nyoba sih Mas. Kan saiki lagi banyak band-band, label-label. Nah, iya. Di luar sampai di Indonesia kan nulis kopi. Karena pandemi, karena band-bandan. Karena band-bandan. Muter otak. Ya apa jangan itu tetap lagu ya. Ya wis nyoba akhirnya Black Dog ini nyoba ya apa yo enggak kopi seru yo kan selama ini yo Rekam ya senengane ngopi. Nah itu pasti. Akhirnya ya nyoba kopi, nyoba Black Dog ini, nyoba labelnya Black Dog, namanya Black Dog. Ada 3 varian ya? 3 varian, ada Arabica, ada blend, ada Robusta. Blend itu campur? Blend, campur. Ada bubuk, ada yang bin juga. Oh, ada bin juga? Rencananya juga nanti mau disuplai ke beberapa
cafe di Malang yang pakai produknya Black Dog gitu. Berarti udah mulai wis jalan lagi saya. Udah. Ya sini planningnya yo kemarin itu Mas, tapi karena PPKM udah beberapa kafe udah ada yang minta, cuma Iya sih, PPKM kan ya akhirnya kafe terbatasi ya. dan sistem kerjasamanya pada kayak rilisan Mas, kita distribusi Titip ya? Titip, dia yang ngeracik. Baik kafemu, pendek kafe baik lo, kan lumayan. Ya, yang kafe. Pokoknya playlistnya udah oke. Iya, yang penting aja. Sih lah pokoknya. Saiki sing lagi kau dengarkan apa? Apa? Sing lagi kamu dengarkan apa? Oh, Mas yo. Lisan-lisan band baru Mas gak rumono. Sing lagi sering ya Mas? Lagi sering iki ngrungokno kompilasinya Grifted iki. Oh, sing anyar iki ya. Ini anak muda, dia nggak ngeband, emang maksudnya dia emang berkutat di fotografer gigs. Di era sekarang gini fotografer gig, Mas barusan lulus SMA, dia bikin media musik yang konsentrasinya di musik cadas. Itu ya apa? Tronkill. Tronkill, dia bantu di Tronkill Oh, juga. bantu juga. Oh, bukan oh Grifted iki. Grifted kan sini nama medianya Mas, tapi dia maksudnya anak muda yang mau support ya. ini mau bergerak dan berani merilis sebuah itu rilisan. sendirian juga harus didukung. Grifted. Rilisan dari Malang ya. Mana band-bandnya campuran ya? Campuran, nggak hanya Malang. Oh, sing kok Kalimantan KL iku kok Kalimantan sih. Kuala Lumpur, Malaysia, Bos. Itu masuk iki. Kan fenomena sekarang kan rilisan kan nggak hanya fisik ya, digital. Nah menurutmu record label yang hanya digital itu bisa dikatakan record label sih Mas? Ya perkembangan zaman ini seperti itu Mas. Maksudnya iya, kita nggak bisa maksudnya nggak iso dihindari lah. Ya emang pengertiannya sekarang record label mungkin seperti itu. Cuma bagi kayaknya menurutku orang-orang pribadi, konvensional seperti menurutku pribadi ya tanpa maksudnya rilisan fisik ya kayak ada yang kurang lah tanpa iya sih cuman lah iya sih aku dewe ya kemarin di kontennya temen aku juga jadi ngobrol masalah record label. Kalau aku berpendapat ya record label ya kudu rilisan fisik itu pendapatku dewe loh ya berarti gak harus semua orang berpendapat podo aku. Nah, yang juga yang perlu diketahui selama ini Rekam Jaya bikin produk-produk apapun Mas, misalnya kayak Mbak Ista sama kayak merchandising pernah, bikin merchandise sampai bikin kopi pun semuanya ini dari hasil laba keuntungan kita jual rilisan fisik band. Jadi semua produk yang dijual, yang diproduksi sama Rekam Jaya ini benar-benar disupport sama band-band yang kerjasama titip di sini. Iku. Begitu Mas. Jadi emang awal sama Mas Alo kita sepakat buat gimana sih manajemen record store sing nyoba sing serius lah. Kasarnya kayak ngono lah. Akhirnya ternyata bisa ngono Mas. Jadi ngolah pengeluaran, ngolah pemasukan, gimana jadi, cara kepercayaan. Pemasukan dan pengeluaran itu gak ini, gak jomplang istilahnya. Iya. Akhirnya sampai bikin produk ini itu ya dari band-band yang titip di sini. Jadi selama ini ya kalau ngomong ekosistem secara kecil ini Mas ya berjalan lah. Jadi begitu. Sebenarnya bisa, memang bisa. Sangat bisa. Record store itu memang jalan dan memang penggemarnya rilisan fisik itu masih ada dan sangat ada. Jadi kalau kadang-kadang kayak di sosial media kan kita ngupload CD atau kaset lah, kaset yang mungkin agak sulit kaset lah ya. Itu sih lho. Si ono sing dodolan konoan. Aku ya kaget tuh, siapa sih ngomongin rek? Iya Mas, makanya Malang harus punya lah record store. Ya, harus punya lah untuk yang mengenalkan rilisan fisik kayak gitu. Pasti banyak lah masih teman-teman yang emang kayak asing lihat rilisan fisik apa mana generasi baru, tapi ya gak oleh nyerah. Ya. Meski apa mana record store D saiki wis
Ya iku. Iya. Record Store Day iki lho. PPKM ini serba terbatas. Iya kan rencananya kan tahun ini mau bikin Record Store Day ya. Nah, itu Mas. Ya apa. Awalnya itu yo rencananya bulan kemarin Mas, pertengahan bulan kemarin. Bulan Juli. Oh, iya. Direncanakan bulan Juni. Awal Juni. Itu. Terus karena Euro. Oh iya. Fokus bal-balan. Fokus bal-balan ya. Konsentrasi terpecah dengan ya gak totoan. Tapi kan ya delok nek gak delok bal-balan kan ya apa sih? Ya kita ya musik ya bola soalnya. Itu. Habis itu udah sempat wis garap konsep dan lain-lain sama Mas Udin sama teman-teman rekan label lain. Udah nemu tempat, dat kabar PPKM. Nah, mandek. Level-levelan iki ya, iya. pedesnya sampai piro iki. Nah ini kebetulan kita syuting hari ini menjelang jadi mau Detik-detik. habis PPKM. Entah masih menunggu apakah nanti malam diumumkan diperpanjang atau enggak itu. Level kesian. Nah itu. Nah kan ketika pindah ke sini berarti otomatis ada penambahan kru ya. Waktu itu kan masih di sana kan masih 3 orang sama kucing 1. Iya, Itu bos sih. Black. Owner Owner ya. anak sih kucing. Sekarang Mas silang. Silang. Nah itu sekarang di sini ada penambahan kru atau gimana? Karena ada beberapa apa ya sektor perpustakaan, divisi perpustakaan akhirnya ya mau nggak mau, bisa bukan mau nggak mau ya. Harus. Ya ini menawarkan ke teman-teman yang mau bergabung sama Rekam Jaya untuk mengurusi sektor divisi perpustakaan, terus divisi online dan semuanya di sini sistemnya sharing profit. Begitu Mas. Jadi emang di sini emang teman-teman ya berdasarkan jualan rilisan meskipun nggak seberapa tapi ya emang jalannya karena senang dulu lah. Itu hobi akhirnya totolan dan dimanfaatkan akhirnya ya jalan, buktinya ya jalan juga. Itu bos. Lah iki ke depannya iki ono planning apa dari Rekam Jaya? Planning Yang ya lek kate rilis kok saya sebut gak masalah pokok apa ngono lho. Masih dirahasiakan. Planning malah kepengen jadi Rekam Jaya ini tempat belajar teman-teman. Ini terdekat ini. Jadi nanti toko Rekam Jaya habis ini mau diserahkan ke teman-teman yang pengen belajar. Kemarin kan udah ada yang magang gini gitu. Oh, berarti mau magang? Iya, mau magang. Kebetulan ngurusi perpustakaan waktu itu. Habis ini toko Rekam Jaya bakalan diserahkan ke teman-teman yang pengen belajar Mas emang. Tadi tetap supervisi dari orang-orang lama ini sih tetap jalan tetap di sini kan. Kayak sampai nambah sama atau satu. Nah ya itu kita mau ngurusi yang lainnya. Produk kayak misalnya record label mungkin, merchandising, distribusi tadi yang mau dipelajari lebih dalam. Begitu Mas, jadi Rekam Jaya pengen ya harus melibatkan teman-teman yang pengen belajar dan pengen tahu dan belajar bareng. Soalnya nggak bisa dipungkiri teman-teman di Rekam Jaya sendiri banyak belajar dari teman-teman yang sekarang yang lebih mengikuti tren gitu. Tren ya. Hanya kadang ya di umur dewe iki mulai kadang ngikuti tren atau males. Tapi ya apa maneh kudu tetep ngikuti ya. Iyalah Mas. Wis ngono lah. Ben-benan nggak iso ya. Mosok musik ate mandek rek. Oh iya sih kapan hari ini? Kene ono ben-benan itu apa ya apa Mas? Oh iya, itu programnya Twin Volt. Twin Volt itu ya yang keseluruhan bangunan ini namanya Twin Volt Mas. Oh gitu. Jadi emang waktu itu ini godok apa ya? Lapo bareng ya enake akhirnya pertama konsepnya emang tapping bersama. Ayo nge-live session aja nang Record Store. Oh iya. Kayak seru iki. Iya, Akhirnya nyoba tapping ternyata ya apa lek ono pengunjungi. Pertama. Ternyata pas pertama main iku biswek, wah pengunjungnya rame kok ketagihan. Kayak mana ini? Setiap hari Sabtu Minggu akhirnya buat ditambahin lapangan lain di shore. Akhirnya Nisar ada di bawah itu di area Pujasera nanti itu ada lapangan-lapangan juga. Ben-benannya Minggu gitu. Nah, itu ada kan
YouTube channel ya? Apa? YouTube channel ya? Ada di Twinfold Show, Twinfold di itu. YouTube channel. YouTube channel. Twinfold. Subscribe. Nah, bagi teman-teman yang mau berkunjung ke Toko Rekam Jaya ini alamatnya sana apa? Jalan Simpang Candi Panggung nomor 123A. Satu bangunan sama Mau itu kafe ya? kafe mau. Oh, kafe. jadi kamu Jalan di kedua. sini bisa nonton, lihat-lihat sambil atau beli tulisan fisik, ada juga kafenya. Jadi ya lumayan. Ambil ngopi, ambil delok-deloki CD. Sambil baca, sambil dengarkan. Baca juga bisa, mendengarkan juga. Ini kan ada player kan ya, kalau mau bawa CD sendiri gak apa-apa aja. Oh, nggak apa-apa, bebas. Setelan deh gini. Kasih rekomendasi sebanyak-banyaknya ke Toko Rekam Jaya. Tuh, bener. Kayak, oke, mantap ya. Yus lah, cukup sekian nih, yes. Nanti kita kalau ada perkembangan lagi kita ngobrol lagi ya. Mantap. Mantap. Ngono, Mas. Baiklah, terima kasih teman-teman yang sudah menonton Ngelopos mulai tadi awal sampai akhir. Dan juga terima kasih untuk Mas Hilman. Sama-sama Mas Akhirnya kita Indra. ngobrol lagi setelah setahun lebih ya. Di podcast Kamling. Oh iya, lek pingin ro Iya. sejarah Rekam Jaya itu bisa didengar di podcast Kamling. Iki. Podcast Kamling. Waktu itu podcast Kamling bikin acara yang namanya Bisik, bicara musik. Nah, itu rencananya kemarin mau dibawa ke YouTube juga, tapi kok sih repot ya. Wis gak dulu. Hanya ini bikin Ngelopos dulu. Wis. Jangan lupa kritik dan saran untuk kebaikan channel ini dan juga ya sungguh lah pokoknya sembarang wis. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Dadah.